Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu wa nasta'inu anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ba'dal maghrib pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga lapangkan hati kita mempelajari ayat-ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan menambah suci dari jiwa-jiwa kita. Tema kita pada kesempatan kali ini ya, di tahun 2025 ya, atas inisiatif saya sebuah kitab ya, bertema tentang tazkiyatun nufus ya, yang diajarkan oleh Islam ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh ya. Di antara kitab yang baik ya, bisa menjadikan kita mengambil faidahnya adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini ya, mu'alifnya, penyusunnya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Diringkas dari kitab Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi, seorang ulama besar dan beliau punya banyak kitab, diantaranya Talbis Iblis ya, kemudian punya banyak perhatian tentang hadis-hadis dhaif ya. Nah, Minhajul Qasidin ya, yang diringkas oleh Ibnu Jauzi, kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah juga Al-Maqdisi, seorang ulama mazhab Hambali ya. Itu asalnya adalah kitab yang sangat fenomenal ya, yang dulu banyak dirujuk oleh kaum muslimin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ketika kaum muslimin banyak merujuk pada kitab ini, dan di dalamnya ternyata ada hadis-hadis yang dinilai dhaif ya, lemah, kemudian hal-hal yang menurut pandangan Ibnu Jauzi ini tidak sesuai dengan ini ya, dalil-dalil yang sahih ya, maka beliau ringkas itu. Beliau hilangkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang tidak sahih itu ya. Ya, satu sama lain ya. Ketika melihat ya, sebuah mungkin kekurangan, mereka melengkapi. Nah, kitab ini terdiri dari 4 bagian ya. Bagian pertama Rubu'ul Ibadat ya. Bagian pertama nanti tazkiyatun nufus, penyucian jiwa terkait dengan bentuk-bentuk peribadatan yang diawali dengan ilmu nanti. Yang kedua terkait dengan kebiasaan
Biasanya ada rinciannya banyak ya. Yang ketiga, rubu'ul muhlikat. Hal-hal yang menggelincirkan, menyengsarakan manusia. Sifat-sifat negatif. Ya, yang biasanya ketika seorang mengidap sifat ini ya, maka akan celakalah dia. Yang keempat ya, bagian kitab yang terakhir itu rubu'ul munjiat. Perkara-perkara yang menyelamatkan bagi seorang hamba. Nah, ujian jiwa itu diawali dengan kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab terkait dengan keutamaan ilmu dan apa yang terkait dengan keutamaan ilmu itu. Jadi kalau kita ingin menyucikan diri kita, jiwa kita, para hadirin sekalian ya, itu memang harus dimulai dari ilmu yang benar. Nanti ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu derajat yang tinggi. Ya, di dunia ini kita lihat bahwa kemuliaan itu ya, dinilai dengan ilmu. Pekerjaan juga demikian. Orang menggeluti satu pekerjaan dengan ilmu yang semakin banyak, semakin rinci, semakin menguasai, ya, dia akan semakin menjadi pakar. Ya. Bahkan di dalam dunia hewan pun, ya, ilmu itu juga mempengaruhi kemuliaan mereka. Kalau di kitab-kitab fikih ada pembahasan al-kalbu al-mu'allam, anjing yang dididik untuk berburu. Ya, kalau dia sudah dididik, punya ilmu berburu, ya, ini hasil buruannya menjadi halal ketika dilepas membantu. Karena mu'allam dia. Ya, berbeda dengan anjing yang tidak diajari ilmu berburu. Maka kalau dia mendapatkan buruan haram itu. Ya. Hudhud, ya, itu seekor burung yang dia dijadikan salah satu tentara oleh Nabi Sulaiman. Kenapa dia ya, dipilih dari sekian banyak? Karena dia punya ilmu. Pernah mendapati di satu tempat di negeri Yaman, yaitu kota Sabak pada saat itu, di negeri Sabak itu ada seorang raja ya, pada saat itu menyembah matahari, dikabarkan. Nah, karena ada ilmu itu. Dan Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fakihkan terhadap agamanya. Memulai awalnya dengan ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Maka di dalam fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil lailatil badr, ya. Jadi keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaannya malam bulan purnama dari malam-malam selainnya yang hanya ada bintang-bintang kecil saja. Ya, jutaan bintang, kalau ada bulan purnama biasanya cahayanya kalah. Nah, itu keutamaan orang berilmu. Dan ini motivasi kita juga terus belajar. Kapan seorang itu dikatakan bodoh? Ketika berhenti belajar. Ya, seperti orang dikatakan gagal ketika berhenti mencoba. Ya, selama dia terus belajar, ya, insya Allah dia akan terus menjadi orang yang berilmu. Kemudian, ya,
Wa innal malaikah la tad'u ajnihatuha ridhan bima yasna. Sesungguhnya malaikat Allah. Nah, apa maksud meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu? Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, ya, ada 3. Ahaduha, yang pertama, annahu basata, ya, al-ajnihah, bahwa malaikat itu benar-benar dia menaungi dengan sayapnya. Karena malaikat itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 4, sampai 600. Itu mengapakkan sayapnya. Yang kedua, annahu bimakna at-tawadhu' ta'ziman li talibil ilmi. Malaikat itu bersikap tawadhu, ya, untuk mengagungkan para pencari ilmu. Yang ketiga, annal murada bihi an-nuzul 'inda majalis ilmi wa tarkut tayyaran, ya, bahwa mereka turun, duduk, bermajlis, terbang atau berjalan ke sana kemari. Jadi ini kemuliaan dihadiri oleh malaikat. Nah, ini yang mengatakan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innal malaika, malaikat meletakkan sayapnya. Dan dalam hadis lain ada malaikat sayyarah. Mereka berkeliling, mutar-mutar, nyari majelis-majelis ilmu. Ketika dapati farta'u, ya, maka nikmatilah, maka apa, duduklah bersama mereka. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yu'allimun nas al-khair tustaghfaru lahu kullu dabah hatta al-hut fil bahr. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan, yu'allimun nas al-khair, siapa saja nanti setelah misalnya habis dari pengajian kita ajarkan ke orang lain, ya, maka dia akan sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Berapa jumlahnya nggak tahu kita, saking banyaknya itu, ya. Qala Al-Hasan rahimahullahu taala, ya, Imam Hasan berkata, laulal ulama lasaran nas mithlal bahaim. Seandainya bukan karena ulama, ya, manusia itu akan seperti binatang ternak, ya, karena tidak tahu halal dan haram, ya. Balhum adol, bahkan mereka lebih buruk lagi dari. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun muslim. Mencari itu wajib tiap muslim. Maka apapun profesi kita, para hadirin sekalian, maka harus ada waktu untuk mentazkiyah, menyucikan jiwa kita. Karena kesibukan dunia itu akan mengotori jiwa kita. Ya, kalau kita tidak imbangi dengan mencari ilmu, ya, dengan, ya, akan menjadikan jiwa kita kotor, menjadikan hati kita keras. Maka ini satu media, ya, tazkiyatun nufus yang paling utama adalah dengan ilmu yang benar, ilmu syar'i. Kemudian, ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala, ikhtalafan